Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh mahasiswa. Kali ini kita akan membahas materi pengantar keamanan komputer atau teknologi keamanan komputer. Jadi yang akan kita pahami di sini adalah kita coba memahami fondasi dari perlindungan digital. Nah, sebelumnya apa itu keamanan komputer? Keamanan komputer sendiri merupakan praktik atau suatu proses melindungi suatu sistem, data, dan perangkat dari serangan berbahaya. Jadi bukan hanya sekedar melindungi isi dari suatu komputer, tapi juga melindungi fisik dari komputer tersebut. Nah, bahaya seperti apa yang mengancam komputer? Ya, biasa kita kenal ada namanya virus. Kemudian ada yang kita biasanya kenal dengan hacking atau peretasan. Nah, ada juga yang disebut sebagai phishing, ada juga ransomware, dan ada pencurian identitas. Walaupun kebanyakan orang kenalnya komputernya atau HP-nya kena virus, ya. Jadi ada beberapa cara atau ada beberapa hal yang harus kita jaga di dalam melindungi sistem, data, dan perangkat dari serangan berbahaya. Nah, di sini merupakan konsep dasar keamanan informasi di mana ada yang disebut sebagai CIA Triad. Nah, CIA itu merupakan singkatan dari yang pertama confidentiality, di mana data hanya dapat diakses oleh individu yang berwenang. Jadi, dia akan mencegah pengungkapan data yang tidak sah. Data tersebut hanya boleh dibaca, dilihat, digunakan oleh orang yang tepat atau orang yang diizinkan. Kemudian ada integrity, di mana sistem bisa memastikan data akurat sesuai dengan yang diinputkan dan sesuai yang harus di-outputkan. Kemudian datanya konsisten, tidak berubah-ubah. Jadi pada saat dibuka awal mungkin nilainya 10, dibuka berikutnya harus tetap bernilai 10. Jika ada perubahan berarti harus tercatat apa yang berubah dan siapa yang mengubah. Nah, di sini dia tidak dapat diubah tanpa izin selama siklus hidupnya. Yang ketiga ada availability, di mana sistem dan data dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang berwenang saat dibutuhkan. Jadi jangan sampai suatu sistem bisa digunakan, namun data yang ada di dalamnya tidak bisa digunakan. Jadi ada sistem yang jalan, tapi begitu ingin membuka suatu data, dia tidak tersedia atau tidak bisa diakses. Jadi sistemnya jalan, servernya jalan, datanya tidak bisa diakses. Nah, apa sih yang menjadi pilar pendukungnya? Jadi untuk menjaga confidentiality, integrity, dan availability, sistem keamanan itu membutuhkan yang pertama yang namanya authentication and authorization. Nah, jadi fungsi utama dari authentication dan authorization ini adalah mengkonfirmasi identitas dan izin untuk mengakses sumber daya yang biasa kita lakukan dan kita sebut sebagai login ke dalam sistem. Jadi orang yang bisa mengakses sistem adalah orang yang punya akun sah untuk masuk ke dalam sistem, bukan sekedar masuk dengan akun yang mungkin asal sembarangan. Nah, authorization juga memastikan bahwa akun sah tersebut digunakan oleh orang yang sah. Karena beberapa kasus mungkin ya, beberapa kasus yang ditemukan akunnya benar tapi orang yang menggunakan adalah bukan pemilik akun tersebut. Itu dinyatakan identitas atau izinnya tidak sah. Jadi penting menjaga akun tersebut. Kemudian pilar berikutnya ada namanya non-repudiation, di mana sistem memastikan peserta tidak dapat menyangkal keterlibatan dalam suatu tindakan atau transaksi. Jadi di dalam sistem jika ada orang yang login, ada orang yang menambah data, mengubah data atau menghapus data,
itu harus tercatat siapa, kapan, dan apa yang dilakukan. Dan orang tersebut tidak akan bisa mengelak karena berdasarkan akun yang login menunjukkan bahwa orang ini yang masuk ke dalam sistem jam segini, kemudian melakukan perubahan data atau menambahkan data ke dalam suatu sistem yang biasanya kita sebut sebagai log aplikasi. Ya, jadi semua perlakuan tercatat dan tidak bisa mengelak karena tercatat sebagai akun yang sah. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa jenis ancaman yang kita biasa kenal, ada virus, malware. Nah, sebenarnya virus sendiri adalah bagian dari malware. Jadi malware itu adalah umumnya, kemudian virus merupakan bagian dari malware tersebut. Jadi malware sendiri adalah perangkat lunak. Jadi dia suatu software berbahaya yang memang dirancang untuk merusak. Dia merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses yang tidak sah ke dalam sistem komputer. Nah, bagian dari malware sendiri ada namanya virus. Jadi virus ini fungsinya sederhana. Virus itu adalah perangkat lunak yang bisa mereplikasi diri atau mengcopy dirinya, kemudian mempastekan ke dalam satu folder atau ke dalam satu file menjadi lebih banyak. Jadi dia tujuannya adalah merusak data saat dieksekusi, karena saking banyaknya dia menggandakan diri di dalam komputer, sistem atau file yang dimasuki, ditempati untuk menyimpan hasil cloning dari virus tersebut, itu bisa memberatkan aplikasi untuk dibuka. Semakin banyak virus, hasil cloningan virus di dalamnya, semakin besar memori internal yang digunakan. Jadi, kadang dapat komputer yang sudah terjangkit virus, baru membuka satu aplikasi atau browser, tiba-tiba blue screen dengan alasan memori penuh. Jadi memori penuh bukan dikarenakan banyaknya aplikasi jalan, tapi banyaknya virus yang berjalan atau mengkopikan diri ke dalam memori internal. Kemudian ada yang namanya worm. Kalau dalam bahasa Indonesianya cacing. Jadi worm sendiri itu menyebarnya melalui jaringan. Jadi dia memberatkan jaringan. Kalau virus sendiri dia tidak menyebar melalui jaringan, tapi mereplikasi diri, kecuali dia diberi fungsi untuk mereplikasi diri ke dalam alamat IP tertentu. Jadi itu bisa jadi dia virus. Tapi kalau worm biasanya ada di dalam jaringan. Ini yang paling sering memberatkan komputer pada saat browsing. Jadi dia akan membebani sistem karena namanya perangkat lunak pasti akan menggunakan memori internal untuk berjalan. Nah, semakin banyak worm di dalam memori kita yang masuk melalui jaringan, maka akan makin berat di dalam sistemnya. Kemudian Trojan. Trojan itu merupakan perangkat lunak yang seolah-olah meniru perangkat lunak asli atau perangkat lunak sah, ya. Tujuannya adalah menyerang dari dalam. Jadi ini biasa kita dapatkan jika mendownload software dari internet dengan sumber yang tidak jelas. Jadi programnya mungkin bisa kita gunakan, contoh mungkin kita mendownload file WinRAR atau file yang Excel yang mungkin kita menggunakan biasanya untuk mengubah Word ke PDF atau sebaliknya, tapi kita mendownloadnya di tempat yang mungkin tidak sah atau tidak jelas. Trojan biasanya akan ada di dalam suatu software tersebut, di mana pada saat software diinstal, Trojan akan masuk ke dalam sistem kita, di dalam sistem komputer, dan membuat backdoor. Ya, backdoor tujuannya adalah, jadi backdoor ini semacam pintu belakang atau pintu lain untuk masuk ke komputer kita. Ya. Jadi akses tidak sah bisa masuk lewat situ. Jadi yang membuat backdoor ini adalah, tujuan backdoor ini pasti mencuri data. Jadi kalau ada Trojan di dalam komputer kita, ini
yang kadang tiba-tiba data hilang atau data terhapus atau ada makin banyak virus masuk ke dalam karena dia melalui pintu yang dibuat oleh Trojan. Nah, secara jelasnya nanti tentang malware, phishing, nanti itu akan kita jelaskan di pertemuan yang membahas ancaman keamanan. Kemudian ada namanya phishing. Phishing ini sering terjadi di mana menipu individu agar mengungkap informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Jadi biasanya bentuknya pesan email atau chat di media sosial atau mungkin iklan-iklan tertentu di mana dia akan meminta data kita. Jadi dia mungkin minta email atau minta tiba-tiba ada permintaan kata sandi baru atau meminta data kartu kredit atau kadang juga meminta kode tertentu yang dikirimkan ke email kita atau ponsel kita dan diminta untuk dibacakan. Nah, phishing itu seperti itu. Jadi, selama data itu rahasia, jangan mengungkapkan kepada siapapun karena operator tidak akan pernah meminta data pribadi tersebut disebutkan melalui telepon atau dikirimkan melalui pesan. Kemudian yang saat ini sering terjadi juga adalah social engineering. Jadi ini adalah ancaman keamanan di mana dia mengandalkan interaksi manusia untuk mendapatkan informasi sensitif. Jadi dia memanfaatkan psikologi korban untuk membangun kepercayaannya. Ini yang biasa terima telepon, dapat hadiah, atau terima pesan bahwa dapat hadiah seperti ini. Nah, karena iming-imingnya secara psikologis, manusia biasanya akan langsung tertarik karena ditawari satu hadiah, apalagi hadiahnya besar. Nah, jadi ini yang berbahaya karena ini tidak dicegah, biasanya tidak dicegah dengan sistem komputer, tapi dengan pengetahuan manusianya sendiri. Itu akan kita bahas dalam pengamanan data pribadi. Nah, jadi dalam teknologi keamanan komputer ada namanya pertahanan berlapis, di mana konsep dan tujuannya itu adalah strategi untuk keamanan cyber yang proaktif menggunakan beberapa lapisan kontrol keamanan, ya, dan tumpang tindih untuk melindungi sistem dan data. Jadi tujuannya itu adalah menciptakan redundansi, ya, memastikan jika satu lapisan gagal, lapisan lainnya bisa mendeteksi atau menunda atau menghentikan serangan yang masuk ke dalam. Komponen lapisan keamanan sendiri jadi bisa digunakan kelima-limanya atau mau gunakan beberapa dari itu ya bisa juga digunakan ya. Makanya di HP itu biasanya ada di HP dengan email ada namanya two factor authentication atau multi factor authentication. Di mana komponen lapisan keamanan yang pertama adalah keamanan fisik. Di suatu server, suatu komputer itu bisa aman jika yang pertama fisiknya bisa kita amankan. Fisik yang aman maksudnya, jadi dia disimpan di tempat yang bagus, yang aman, disimpan juga di tempat yang terkunci tertutup, ya. Udah. Kemudian keamanan perimeter, yang artinya tidak sembarangan orang bisa mendekati tempat penyimpanan server itu atau sistem itu. Berikutnya ada keamanan jaringan internal. Nah, ini harus memastikan jaringan di dalam ruangan tersebut aman. Keamanan endpoint atau titik akhir aplikasi atau komputer yang menggunakan sistem tersebut harus tercatat aman. Dan aplikasi yang digunakan juga memiliki sistem keamanan. Tujuan utamanya, jadi manfaat implementasinya sebenarnya adalah untuk menciptakan redundansi keamanan tadi. Jadi kalau satu lapisannya gagal, maka lapisan lain akan menahan. Kemudian mengurangi kemungkinan dampak serangan. Jadi dengan banyaknya lapisan, jadi dia bisa memungkinkan mengurangi dampak karena sistem tidak ada yang benar-benar aman.
Nah, pasti akan ada celah di dalamnya ya. Kemudian mencegah titik kegagalan tunggal. Jadi jangan sampai satu sistem salah satu lapisannya gagal maka langsung masuk ke dalam sistem tersebut. Yang seharusnya adalah setiap lapisan harus mencegah atau menahan serangan yang ada dan menciptakan perlindungan yang komprehensif. Nah, apa sih peran pengguna dalam teknologi keamanan ya? Jadi yang pertama, praktik keamanan pribadi itu yang terbaik. Jadi yang pertama itu memang harus menggunakan kata sandi yang kuat. Ini juga akan kita pelajari nantinya. Kemudian ada namanya autentikasi dua arah, ada dua langkah atau FA. Nah, ini yang biasa digunakan di email atau di aplikasi-aplikasi handphone. Kemudian ada namanya enkripsi data pribadi, di mana data pribadi kita simpan, namun disimpan dalam bentuk yang telah terenkripsi atau diacak. Nanti kita akan belajar kriptografi. Nah, kita akan bahas bagaimana cara mengenkripsi data tersebut. Kemudian mewaspadai phishing dan malware. Jadi kalau sudah menerima email tertentu yang Anda tidak kenal, tidak jelas pengirimnya, tiba-tiba menawarkan sesuatu atau menghadiahkan sesuatu, itu cukup diwaspadai, itu langsung di spam saja. Malware sendiri kalau sudah merasakan di dalam komputernya ada tanda-tanda yang memberatkan, contoh hanya menjalankan satu atau dua aplikasi tiba-tiba komputernya terasa berat, maka itu ada kemungkinan terkena malware. Dan pada saat menjelajah online menggunakan browser, gunakan browser yang betul-betul aman. Jadi ada banyak pilihan browser, tapi ada juga browser yang terbuka untuk umum, ada browser yang memang menjaga keamanan, yaitu tinggal pilih saja. Kemudian kesadaran keamanan cyber. Jadi bagi orang yang sering bekerja di depan komputer, perangkat digital, ya harus sadar keamanan cyber itu seperti apa. Jadi ancaman cyber itu yang paling umum malware, phishing, sama rekayasa sosial. Jadi tadi sudah dijelaskan, tinggal mewaspadai. Keamanan itu tanggung jawab bersama untuk setiap individu. Jadi kalau hanya satu orang yang menjaga keamanannya, yang lain tidak menjaga, berarti sistem keamanan itu bisa gagal ya. Jadi usahakan tanggung jawab bersama dan bisa menjaga keamanan itu dengan memenuhi tadi semua praktik keamanan pribadi yang terbaik. Nah, ada beberapa teknologi keamanan komputer yang terkini yang digunakan. Yang pertama ada namanya enkripsi kuantum dan post quantum cryptography, di mana ancaman kuantum itu komputer kuantum berpotensi memecahkan enkripsi saat ini ya. Jadi superkomputer di atasnya superkomputer ada namanya quantum komputer. Nah, komputer kuantum itu sudah berpotensi bisa memecahkan enkripsi yang ada saat ini. Yang saya kenal enkripsi yang paling kuat saat ini adalah yang digunakan untuk PIN ATM ya. Jadi yang digunakan untuk PIN ATM yang namanya algoritma RSA itu sangat sulit untuk dipecahkan. Kemudian ada solusinya, algoritma tahan kuantum yang beroperasi pada hardware konvensional. Jadi tetap ada solusi. Kemudian standarisasinya adalah NIST telah merilis standar PQC ya, misalnya Crystal Kyber dengan target adopsi federal hingga 2035. Jadi dia sudah menciptakan algoritma yang melawan enkripsi dari kuantum tersebut. Kemudian teknologi yang lain ada Zero Trust Architecture ya, dan mikrosegmentasi, di mana prinsip utamanya never trust, always verify. Jadi walaupun penggunanya sering login ke aplikasi itu, atau pengguna ini email itu, username itu sering login ke aplikasi itu, dia tetap memverifikasi setiap permintaan akses. Setiap memasukkan username, minta password, dan tetap minta captcha atau verifikasi 2 langkah. Ya, jadi prinsip utamanya tidak pernah percaya kalau ini orangnya yang asli. Mikrosegmentasi membagi jaringan menjadi zona terisolasi untuk
untuk membatasi ancaman lateral. Jadi jika kita bekerja di dalam suatu jaringan, seperti kantor-kantor juga biasanya kantor-kantor itu dibagi per bagian, ada departemennya. Nah, setiap departemen ini punya sistem keamanannya masing-masing. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses data di departemen yang lain. Jadi manfaatnya itu mengurangi risiko pelanggaran, ya, dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada namanya intelijen ancaman otomatis atau SOAR. Jadi di mana mengotomatisasi penyertaan tugas operasi keamanan, ya otomatis. Fungsinya otomatisasi ya, tugas berulang. Jadi dia akan melakukan pemeriksaan secara otomatis. Jadi dia sudah intelijen. Nah, dia memperkaya konteks insiden dengan data ancaman. Jadi kalau ada ancaman dia catat, dia data, kemudian nantinya kalau dia memeriksa kembali dia sudah tahu. Kalau ada yang seperti ini dia sudah tahu cara mencegahnya. Jadi dia semacam machine learning yang berfungsi kayak AI. Jadi dia akan mempelajari kalau ada ancaman, dia catat, dia perbaiki. Respon insidennya lebih cepat dan mengurangi beban kerja manual. Kemudian teknologi yang lain ada namanya keamanan berbasis cloud atau SASE ya, SASE, di mana framework cloud menyatukan jaringan WAN dengan keamanan ZTNA. Ini dirancang untuk kerja terdistribusi, jadi memindahkan perimeternya ke edge, ke setiap jalur jaringannya ya. Jadi keamanannya itu bukan hanya sekedar di server tapi di setiap jalurnya. Nah, aksesnya aman dan kebijakannya konsisten, jadi sederhana manajemennya. Yang terakhir ada namanya keamanan IoT dan edge computing. Ekosistemnya luas ya, jadi dia 30 miliar lebih perangkat IoT pada 2006 ini merupakan titik masuk dari datanya. Kemudian edge computingnya memproses data di dekat sumber untuk deteksi ancaman real time-nya. Jadi dia data itu diperiksa bukan pada saat sampai di server, tapi sebelum sampai di server. Tantangannya adalah melindungi datanya karena perangkatnya terdistribusi dan lingkungannya dinamis, tidak menentu ya. Jadi ini adalah pengantar dari keamanan komputer kita. Berikutnya nanti kita akan membahas ancaman keamanan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.